ibu-ibu semua, perkenalkan saya dengan Dr. Gigi Nisaur. Kali ini kita akan membahas mengenai program Bu Cinta. Apa sih Bu Cinta itu? Nah, Bu Cinta ini adalah kepanjangan dari Ibuku Cerdas Menjaga Kesehatan Gigi Balita. Program ini bertujuan agar ibu-ibu semua paham pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut anak serta juga balita. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memiliki program Indonesia Bebas Karies 2030. Untuk mensukseskan program ini, perlu adanya pengetahuan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut secara maksimal. Seberapa penting sih gigi susu anak untuk pertumbuhan? Yuk, simak penjelasan dari Bu Cinta berikut ini. Gigi susu pertama kali tumbuh ketika bayi memasuki usia 6 hingga 10 bulan dan muncul pada gigi seri pertama rahang bawah. Namun, hal ini bisa bervariasi pada setiap bayi. Jumlah gigi susu sebanyak 20 buah, yaitu 10 pada rahang atas dan 10 pada rahang bawah. Gigi susu terdiri dari 2 buah gigi seri pertama, 2 buah gigi seri kedua, 2 buah taring, dan 4 buah gigi geraham. Pembentukan benih gigi anak dimulai sejak minggu ke-6 kehamilan, sehingga penting bagi seorang ibu hamil untuk memperhatikan nutrisi dan kebiasaan baik kesehatan gigi dan mulut. Tanda seorang anak tumbuh gigi biasanya disertai dengan demam, suka menarik-narik telinga, gusi bengkak dan juga kemerahan, air liur yang semakin banyak atau anak terus-terusan ngeces, terkadang rewel. Proses tumbuh gigi juga membuat anak menjadi tidak nyaman, sehingga ibu bisa membantu meredakan rasa sakit gigi dengan cara memijat gusi secara lembut, mengompres gusi dengan air dingin, memberikan mainan maupun gigitan pada anak, memberikan makanan yang dingin, dan juga boleh diberikan obat pereda nyeri sesuai dengan anjuran dokter gigi. Seberapa penting sih gigi susu pada anak? Ternyata gigi susu berperan penting loh pada anak. Beberapa di antaranya yaitu menyiapkan tempat untuk tumbuhnya gigi permanen. Kehilangan gigi susu sejak dini bisa membuat rahang menjadi sempit dan gigi tidak tumbuh optimal, sehingga gigi bisa berantakan dan tumbuh saling bertumpuk. Terakhir, gigi susu juga berfungsi sebagai pengunyahan anak. Apa itu karies gigi? Karies adalah lubang gigi yang terjadi akibat menumpuknya sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan rusaknya lapisan email pelindung gigi. Gigi berlubang yang dibiarkan terlalu lama akan semakin dalam dan dapat memicu terjadinya infeksi serta sakit yang lebih parah. Beberapa hal berikut ini dapat ibu lakukan untuk mencegah terjadinya karies. Menghindari makanan yang manis dan lengket. Makan makanan bergizi yang kaya akan serat dan air seperti buah dan juga sayuran. Rutin menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Jangan lupa bersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan benang gigi. Hindari penggunaan tusuk gigi karena akan melukai gusi. Dan hindari penggunaan dot pada anak berusia di atas 2 tahun ya. Ibu dapat mulai mengajarkan anak untuk meminum menggunakan sedotan maupun dengan menggunakan gelas cangkir. Jika gigi anak telah tumbuh, ibu dapat memilihkan sikat gigi berbulu halus dengan ujung kepala sikat membulat.
anak dapat diberikan pasta gigi dengan kandungan fluoride. Sebaiknya ibu mengganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali atau ketika bulu sikat gigi sudah tidak bagus ya. Pada anak usia 1 sampai dengan 3 tahun, berikan pasta gigi dengan ukuran sebesar biji beras. Berikut ini adalah ukuran pasta gigi untuk anak usia 1 hingga 3 tahun. Pada anak usia 3 sampai 6 tahun, berikan pasta gigi dengan ukuran sebesar biji kacang polong. Berikut ini adalah ukuran pasta gigi untuk anak 3 hingga 6 tahun. Pada anak usia lebih dari 6 tahun, berikan pasta gigi dengan ukuran sepanjang bulu sikat gigi. Berikut ini adalah ukuran pasta gigi untuk anak dengan usia lebih dari 6 tahun. Pembersihan gigi dan mulut dapat dimulai sejak bayi dilahirkan, bahkan ketika gigi pertamanya belum tumbuh loh Bu. Pada usia 0 sampai 6 bulan, ibu dapat menyiapkan kasa, lap halus, ataupun sikat jari silikon, dan juga air hangat suam-suam kuku ya. Celupkan kasa pada air hangat, bersihkan bagian dalam gusi, baik pada gusi atas maupun gusi bawah, pipi bagian dalam, serta lidah bayi. Ibu dapat melakukan pembersihan ini setelah bayi meminum susu untuk membersihkan mulutnya dari sisa-sisa susu yang berlebih yang nantinya dapat menyebabkan jamur mulut. Berikut ini adalah cara menyikat gigi yang benar. Arahkan sikat gigi sejajar dengan gusi dan mulailah menyikat dari arah gusi ke gigi pada rahang atas. Kemudian lakukan hal yang sama pada rahang bawah, yaitu dari arah gusi ke gigi dengan gerakan atas dan bawah. Bersihkan bagian dalam gigi dengan arah tetap dari gusi ke gigi, baik pada rahang atas maupun rahang bawah dengan gerakan atas dan juga bawah. Sikat dataran pengunyahan gigi pada rahang belakang, baik pada sisi kiri maupun sisi kanan dengan gerakan maju mundur. Bersihkan bagian dalam gigi belakang dengan sudut kurang lebih 45 derajat diangkat menuju ke arah luar. Katupkan rahang atas dan juga bawah. Sikatlah bagian belakang gigi dengan gerakan memutar, baik pada sisi kiri maupun juga sisi kanan. Terakhir, berkumurlah dengan air bersih hingga tidak ada lagi sisa busa pasta gigi. Jika anak sudah dapat memegang sikat gigi secara mandiri, latihlah anak untuk mulai menyikat giginya sendiri ya Bu. Waktu terbaik untuk menyikat gigi adalah 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Jangan lupa untuk menyikat gigi setiap hari ya. Usia anak yang memasuki fase bermain seringkali menimbulkan trauma baik pada wajah dan juga area mulut. Anak dapat terjatuh, terbentur, dan mengalami kecelakaan yang membuat gigi permanennya dapat terlepas dari rongga mulut. Lakukanlah pertolongan pertama berikut ini jika mendapati gigi permanen anak terlepas akibat trauma.
Tenangkan anak, jangan panik, dan lihat di sekitar mulutnya apakah ada gusi berdarah dan juga gigi yang terlepas. Jika gusi mengeluarkan darah, ibu bisa mengambil kapas, lalu menutup luka dengan kapas dan juga menekannya dengan jari. Hal ini akan berguna untuk menghentikan perdarahan yang terjadi. Jika gigi permanen anak terlepas dari gusi, carilah potongan giginya. Pegang hanya pada bagian mahkota atau bagian atas gigi. Usahakan untuk tidak memegang dan juga membersihkan bagian akar gigi agar jaringan di sekitar gigi tidak menjadi rusak. Gigi dapat ditaruh pada media air liur. Ibu bisa meminta anak untuk mengemut atau juga meletakkannya di bawah lidah. Atau dapat direndam di dalam air susu tanpa rasa, yaitu air susu murni. Bisa juga dengan menggunakan air kelapa. Pemberian media tersebut berguna agar jaringan gigi tetap hidup dan gigi bisa dikembalikan lagi ke dalam gusi oleh dokter gigi. Segeralah pergi ke dokter gigi untuk mengembalikan gigi ke posisi semula dan mendapatkan penanganan yang tepat. Sebaiknya ibu tidak membawa anak ke dokter gigi lebih dari 1 jam setelah kejadian ya, agar gigi masih bisa dilakukan reposisi dan juga replantasi oleh dokter gigi. Kunjungan ke dokter gigi dapat dimulai bahkan sejak gigi anak pertama kali tumbuh. Namun, banyak sekali anak yang takut datang ke dokter gigi, sehingga tak jarang anak menjadi tidak mau diperiksa giginya. Sebagai solusi agar anak menjadi senang ke dokter gigi, ibu bisa mengikuti tips berikut ini ya. Pertama, ibu dan anak bisa bermain peran di dalam rumah sebagai seorang dokter gigi dan juga pasien, sembari memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Anak akan mulai tertarik dan juga tidak menganggap dokter gigi adalah hal yang menakutkan. Kedua, berilah contoh kepada anak. Upayakan anak melihat saat orang tua ataupun kerabat mengunjungi dokter gigi sebagai upaya untuk memotivasi anak bahwa pergi ke dokter gigi adalah hal yang menyenangkan. Ketiga, mulailah sejak dini. Kunjungi dokter gigi meskipun anak tidak sedang sakit gigi sebagai upaya pengenalan lingkungan poligigi. Dokter gigi dapat memberikan edukasi kepada ibu dan juga anak. Jangan lupa untuk rutin kontrol dan periksa kesehatan gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali. Ada ataupun tidak ada keluhan, ibu sebaiknya membawa anak untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala. Yuk kunjungi dokter gigi terdekat ya untuk periksa. Nah, ibu-ibu semua sudah paham kan mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan anak, bahwa kesehatan gigi dan anak sama pentingnya loh dengan kesehatan umum. Supaya semakin semangat, Bu Cinta punya pantun nih. Ibu kota Jakarta ada di Indonesia. Keliling Jakarta paling enak sambil minum es. Ayo sukseskan program Bu Cinta agar gigi balita sehat dan juga bebas karies. Sampai jumpa di Indonesia Bebas Karies 2030 ya.